Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali dalam pembelajaran hari ini. Tema 2, subtema 3, menyayangi tumbuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Bimbing kami dalam belajar agar kami semakin hari semakin mengerti apa yang boleh kami pelajari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, siapkan buku BOS tema 2 ya. Buku BOS tema 2 halaman 127. Mari kita membaca bersama-sama. Hutan bakau si sabuk hijau. Sudah dapat ya anak-anak? Kita baca bersama-sama. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan. Hutan bakau, orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau. Artinya, kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar, termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada 2 hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama. Adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon bakau yang telah ditanam meski dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan, paling tidak hingga pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun, manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Nah, anak-anak, apa yang dilakukan anak kelas 3 saat berkunjung ke pantai? Ada yang tahu? Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Iya. Apa saja usaha untuk hutan bakau dapat lestari? Yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan untuk membasmi hama, penyulaman mengganti pohon bakau yang mati. Kenapa pohon bakau bisa mati? Iya, karena ada hal-hal yang menyebabkan hutan tersebut rusak. Misalnya, anak-anak kepiting yang menggigit batang pohon bakau. Kemudian, ombak dan binatang yang kadang merusak hutan bakau. Lalu, yang terbesar adalah manusia yang banyak menyebabkan kerusakan hutan karena terinjak oleh pencari ikan dan pencari kepiting. Kita bisa melestarikan hutan bakau dengan bekerja sama. Ya. Fungsi hutan bakau itu sendiri adalah mencegah ombak untuk menahan gelombang, untuk menahan pasir di pantai. Kemudian melindungi pantai dari pengikisan air laut. Sedangkan sebutan sabuk hijau yaitu kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai, yaitu hutan bakau itu sendiri. Selanjutnya, Siti senang mengumpulkan daun saat kunjungan ke hutan bakau. Ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun tidak sama. Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Nah, semalam kita sudah belajar tentang garis bilangan ya. Seperti ini contohnya. Panjang daun pertama adalah dari 0 sampai 4, berarti 4 cm. Kemudian panjang daun kedua dari 4 ke 9, berarti 5 cm. Yaitu
4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, kamu nanti bisa menyelesaikan penjumlahan di bawah ini ya, sebagai latihanmu. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Setiap keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing. Di dalam keluarga itu ada ayah, ibu, dan anak. Itu merupakan keluarga inti. Ayah, ibu, dan anak mempunyai peran masing-masing. Ayah berperan sebagai kepala keluarga, sedangkan ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga. Anak berperan sebagai anggota keluarga. Kewajiban ayah mencari nafkah, melindungi keluarga. Sedangkan kewajiban ibu mengurus semua keperluan keluarga, menyiapkan makanan untuk keluarga, mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman. Sedangkan kewajiban anak adalah belajar dan membantu melakukan pekerjaan rumah. Tugas yang dapat dilakukan anak-anak misalnya merapikan mainan, membantu membersihkan rumah, menyiram tanaman. Sedangkan hak ayah dan ibu dihormati dan disayangi anak-anaknya. Sedangkan hak anak disayangi orang tua, dicukupi kebutuhannya, berhak untuk belajar, dan berhak untuk bermain. Hak dan kewajiban harus seimbang. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima. Ada yang tahu bunyi sila kelima? Iya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya mari kita perhatikan gambar. Gambar berikut ini adalah permainan tapak gunung. Siti dan teman-temannya berkumpul di lapangan. Kegiatan olahraga hari ini akan melakukan kegiatan tapak gunung. Nah, perhatikan ya, permainan tapak gunung. Dalam permainan tapak gunung menggunakan gerak melompat, menekuk, dan memutar. Sedangkan sikap saat bermain tapak gunung, sikap sportif dan sabar saat menanti giliran, lalu rendah hati saat menang, tidak sombong dan tidak mengejek teman yang kalah, lapang dada saat kalah. Artinya, saat kita kalah kita juga mau mengakui kelebihan orang lain dan tidak merasa iri. Demikian pembelajaran hari ini anak-anak. Kita dapat menemukan kosakata baru pada saat ini, misalnya sabuk hijau, yaitu kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Kemudian permainan tapak gunung ya, yang menggunakan gerakan melompat, menekuk, dan memutar. Lalu hak, kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban sesuatu yang harus kita kerjakan. Sampai di sini anak-anak. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar. Kiranya apa yang boleh kami dengar, yang kami lihat menjadi berkat dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Dadah. Terima kasih.